Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mulai ibadah Pelkat PKP Jemaat Bahtera Kasih. Mari berdiri, kita menyanyikan himne PKP bait 1 sampai 3. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Helmi Supit. Ajakan beribadah, saudara-saudara, mari kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita menyanyi dari Kitab Baktik 1 ayat 1 dan 3, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta.
doa pembukaan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua umat manusia, termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan, tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu, kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya, kiranya jadi dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Ibu-ibu disilakan duduk kembali. Kita membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 68 ayat 8 sampai 11. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, Ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel, Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. dan kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Nyanyian solo oleh Ibu Mariana Sahal. I'm only human, I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb, Lord, for my sake. Teach me to take one day at a time, one day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Will Jesus, you know you're working below, it's worse than them. Hussing and sewing, that's calling my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time, one day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday is gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time, one day at a time, sweet Jesus, that's all
say to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, one day the way, one day at a time. Sebelum pelayanan firman, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 375 ayat yang pertama, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang maha baik. Kami merasakan kasih setia Tuhan sangat besar dalam hari-hari hidup kami, khususnya sepanjang hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih kami ungkapkan malam ini Bapa. Engkau boleh mengembalikan kami selaku satu persekutuan PLK kaum perempuan. Bapa, dalam ibadah virtual malam hari ini, kami sebagai persekutuan kaum perempuan baik yang berada dalam bait-Mu ini, juga kami ibu-ibu yang berada di rumah tangga kami masing-masing, kami boleh bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami saat ini Bapa, dalam kami mengambil bagian akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Bapa, kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, menyatakan hikmat-Mu untuk kami, agar firman yang kami akan baca bisa menjadi satu pegangan untuk kehidupan kami, teristimewa bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, dan lebih khusus sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Berfirman Tuhan, amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai 12. Ibu-ibu disilakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 yang menyatakan demikian. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpuji Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ibu-ibu, jika kita ditanya, ibu-ibu menginginkan hal-hal yang baik atau sebaliknya? Kira-kira apa jawaban kita? Saya pikir sudah pasti kita punya jawaban yang sama. Pada hakikatnya semua manusia pasti menginginkan hal-hal yang baik. Setiap manusia tidak mau yang namanya menderita. Tapi coba kalau kita ditawarkan, kalau barangkali bunyinya begini, ibu-ibu mau nggak saya tawarkan kebahagiaan? Mau tidak saya tawarkan sukacita, kesuksesan dan keberhasilan? Pasti jawabnya apa? Semua pasti berminat untuk mendapatkannya. Beda dengan yang namanya menderita. Kalau yang namanya menderita, orang langsung menghindar, tahan dan tolak. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai penderitaan, ada penderitaan yang diakibatkan oleh kesalahan atau perbuatan orang itu sendiri. Dan ketika orang itu mengalami penderitaan, boleh kita katakan wajar kalau orang itu mengalami penderitaan. Itu merupakan satu ganjaran dari perbuatan atau kesalahannya. Ada penderitaan yang dialami oleh seseorang karena orang itu melakukan kebaikan dan kebenaran. Nah, kalau kita melihat orang yang mengalami penderitaan karena melakukan kebaikan dan kebenaran, kita pasti lihat endingnya. Endingnya apa? Endingnya itu yang diinginkan kita semua, yaitu meraih, mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Itu endingnya. Nah, ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat dari bacaan kita di sini, cukup jelas. Di situ berbicara mengenai
hamba Allah. Hamba Allah yang sengsara dan menderita. Tadi saya katakan, kalau orang yang melakukan kebaikan kebenaran, endingnya pasti merasakan kebahagiaan. Ibu-ibu masih ingat, mungkin barangkali kita masih anak-anak ya, ada film Sengsara Membawa Nikmat. Ibu-ibu pernah nonton? Film Sengsara Membawa Nikmat itu judulnya. Film ini diangkat pada satu layar perak atau layar lebar melalui novel yang ditulis oleh sang penulis, di mana ceritanya tentang seorang pemuda yang miskin yang bernama, ada yang masih ingat? Siapa ibu? Samsul. Tapi perannya apa di namanya situ? Masih saya ingat, masih anak-anak itu barangkali ya. Midun. Midun ini seorang pemuda yang miskin. Pribadi Midun adalah sesosok orang yang sangat baik, soleh atau saleh, berbudi luhur, dan dia disenangi oleh banyak orang. Tapi kalau kita melihat kehidupan dari Midun ini, dia mengalami banyak derita. Dia mengalami banyak sengsara. Ya barangkali karena dia miskin ya, kita tidak tahu juga. Tapi bukan itu. Dia mengalami sengsara derita karena dia merasakan dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Midun selalu merasakan sesuatu yang tidak baik. Dia dicelakai, dia diancam, dan hendak dibunuh. Kita tahu Midun itu artinya baik, suka menolong orang, membantu orang. Akibat dari suka menolong, membantu sesamanya, akhirnya perbuatan baiknya itu difitnah. Dia difitnah. Dan apa akhirnya? Midun mendapat hukuman. Singkat ceritanya, seiring berjalannya waktu, Midun diangkat sebagai seorang pemimpin. Midun diangkat sebagai penghulu kampung. Kalau kita melihat Midun yang sudah diangkat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pejabat di kampungnya, tapi kita melihat sesosok Midun, sekalipun dia sudah terangkat jabatannya, dia masih Midun yang dulu. Dia masih Midun yang miskin, Midun yang baik, Midun yang memperhatikan sesamanya, Midun yang tidak membenci orang yang melakukan kejahatan terhadapnya. Dia tidak membalas kejahatan, tetapi kejahatan itu dia balas dengan kebaikan. Kalau kita melihat sifat-sifat baik, terpuji yang dimiliki oleh Midun. Sekalipun Midun mengalami sengsara dan derita, tapi dari penderitaan itu, dari kesengsaraan itulah Midun terangkat sebagai seorang pemimpin. Ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan,
Saya kembali lagi dari bacaan kita Yesaya 53. Cukup jelas kalau kita lihat kepala bacaan kita di sini. Dalam pasal 52 ayat 13, hamba Tuhan yang menderita. Yesaya menubuatkan di sini dalam bacaan kita tentang seorang hamba Allah yang menderita dan sengsara. Penderitaannya sangat berat. Penderitaan seorang hamba di sini dialaminya bukan karena kesalahannya, bukan karena dosa yang dia lakukan, tapi penderitaan dan kesengsaraan yang dialaminya di sini karena kesalahan manusia, karena perbuatan orang. Dan apa yang dialami oleh hamba Allah di sini? Cukup jelas kalau kita lihat di dalam ayat ke-10 dalam bacaan kita, di situ tertulis, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tuhan meremukkan hamba Tuhan itu dengan kesakitan. Pertanyaannya, mengapa Allah melakukan kesakitan kepada hambanya? Apakah Allah itu sesosok yang kejam? Atau apakah Allah itu adalah Allah yang kasih? Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, Allah itu adalah Allah yang kasih. Allah sangat mengasihi manusia, mengasihi ibu-ibu dan saya, supaya kita selamat. Besar kasih Allah kepada manusia, karena itu Allah mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Derita dan sengsara yang Yesus alami sangat berat. Ia dihina, ia diludahi, ia dihindari oleh banyak orang. Dan kalau bisa orang-orang menghindari itu dengan menutup wajahnya. Tidak sadarkah orang-orang itu bahwa sebenarnya dan sesungguhnya penyakit yang ditanggung oleh hamba itu adalah karena manusia itu sendiri. Kesengsaraan yang dipikul oleh hamba itu karena manusia itu sendiri. Manusia mengira bahwa hamba Allah itu kena tulah, sehingga dia dinista, dia dipukul, dia ditindas. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Penderitaan Yesus sungguh-sungguh teramat besar dan luar biasa. Dan kalau kita melihat di sini, Yesus mengalami derita sengsara sepanjang hidupnya. Dari dia mulai lahir sampai dia mati, Yesus mengalami kesengsaraan dan penderitaan.
dan puncak kesengsaraan Yesus, puncak penderitaan hamba itu adalah ketika dia meregang nyawanya di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan dan kemenangan bagi kita. Ibu-ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak pernah mengalami hidup yang enak. Dalam hidupnya Yesus selalu mengalami yang namanya tantangan, yang namanya cobaan, yang namanya kesengsaraan dan penderitaan. Inilah Yesus. Dia diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia ini untuk menanggung penyakit, menanggung derita yang dibuat oleh manusia. Dia tidak bersalah. Dia begitu suci. Dia bersih. Tapi pada kenyataannya dia diperlakukan secara kejam. Seolah-olah Yesus itu penuh cacat dan celah. Tapi yang perlu kita tahu ibu-ibu, inilah jalan salib. Inilah jalan yang harus dilalui oleh Yesus. Jalan yang penuh onak dan duri. Jalan yang penuh dengan penderitaan. Dan itu jugalah yang merupakan kehendak Allah. Ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, rencana Allah selalu agung, indah, dan penuh kemuliaan. Karena melalui penderitaan dan pengorbanan Yesus di kayu salib, memberikan keselamatan, memberikan kemenangan pada semua manusia. Karena itu ibu-ibu kekasih, dalam hidup kita ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kita juga seringkali diperhadapkan dengan yang namanya penderitaan. Berbagai macam penderitaan dan pergumulan yang kita alami, yang kita rasakan. Entah itu penderitaan atau pergumulan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kita. Pergumulan dalam tugas tanggung jawab kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Pergumulan dan penderitaan yang kita alami dalam kita melakukan pekerjaan atau usaha, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan yang sering kali kita alami. Dan ketika kita mengalami setiap pergumulan ataupun penderitaan, apa yang kita rasakan? Terkadang yang kita alami dan kita rasakan adalah rasa cemas, ketakutan, seakan-akan penderitaan atau pergumulan yang kita alami itu tidak akan lepas dari hidup kita. Dan akhirnya kita beranggapan karena penderitaan dan pergumulan yang kita rasakan itu menjadikan hidup kita susah, masa depan suram. Coba kita lihat pergumulan dunia global, pandemi COVID, pergumulan yang ditakutkan oleh manusia. Tapi itu harus kita hadapi. Dan orang beranggapan dengan
adanya pergumulan global ini membuat orang susah. Banyak orang yang di-PHK-kan, banyak karyawan yang diberhentikan. Terjadilah kecemasan dan ketakutan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita memandang penderitaan atau pergumulan itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kesusahan. Tapi marilah kita melihat pergumulan atau penderitaan, kesengsaraan yang diperhadapkan dalam hidup kita itu pasti mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan, dan keberhasilan. Justru dengan penderitaan, pergumulan yang kita rasakan, itu membuat kita semakin kuat. Adanya penderitaan, adanya pergumulan, kita pasti semakin kuat. Dan pada akhirnya kita akan mencari Tuhan. Dan apa yang kita rasakan? Sukacita, keberhasilan, kebahagiaan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dengan adanya pergumulan yang ibu-ibu dan saya alami, baik kita yang ada di gereja ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, adanya pergumulan itu menyadarkan kita, membuka mata iman kita bahwa ada hal yang harus kita lakukan. Kita tidak menginginkan penderitaan itu ada di dalam hidup kita. Saya katakan tadi dalam pendahuluan, penderitaan itu semua orang hindari. Yang diinginkan adalah kesuksesan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Nah, supaya kita tidak mengalami yang namanya penderitaan ataupun pergumulan, yang kita inginkan adalah kesuksesan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Ada hal yang harus kita lakukan. Yaitu pertama, ketika kita mengalami pergumulan dan penderitaan di tengah keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan, kita harus memiliki iman yang kuat, iman percaya kepada Tuhan. Kita mengandalkan dan selalu kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita selalu mau datang menyerahkan segalanya pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita setia memuji, memuliakan, dan rajin berdoa. Kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh kesuksesan dan keberhasilan? Itu memiliki sifat kesabaran. Sabar dalam segala situasi. Kalau kita mengalami penderitaan dan pergumulan, kita harus sabar. Jangan mengeluh, jangan marah-marah, jangan koro-koroang. Sabar dalam segala situasi. Kita ambil contoh juga barangkali
kita sabar menghadapi seseorang yang mungkin membenci kita, yang mungkin tidak senang terhadap kita. Apa yang kita lakukan bagi kita sudah baik. Apa yang kita lakukan kita menganggap sudah benar. Tapi bagi orang yang tidak menyenangi kita, yang membenci kita, yang menghina kita, menceritakan kejelekan kita dan memfitnah, kita harus sabar. Orang Manado, orang Ambon bilang sapu dada Jo. Sabar dalam segala situasi. Jangan balas. Kalau orang membenci kita, ibu A, ibu B tidak senang terhadap pelayanan kita, jangan kita balas. Kalau pelayanan kita di mata orang tidak bagus, urut dada Jo. Begitu Ibu Pito ya. Saya katakan kejahatan tidak bisa dibalas. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Itulah hal yang kedua, memiliki sifat kesabaran. Dan yang ketiga, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Taat dan setia melakukan kehendak Tuhan lewat sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita masing-masing. Ibu-ibu pengurus lama sudah memperlihatkan sikap-sikap yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka sudah melakukan tanggung jawab mereka dalam melayani Tuhan dan melayani jemaat. Terlihat sifat kesabaran mereka. Terlihat mereka selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak kesengsaraan, walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka diceritain jelek-jelek, tapi mereka percaya Tuhan pasti menolong. Dengan ketaatan dan kesetiaan itulah pengurus lama merasakan suatu kesejahteraan, suatu keberhasilan dan kesuksesan dalam pelayanan mereka. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, 3 hal ini yang harus kita lakukan sebagai ibu-ibu Kristen, sebagai pemimpin-pemimpin di tengah-tengah keluarga dan pelayanan kita. Marilah kita selalu menyerahkan seluruh hidup kita dan pergumulan penderitaan kita kepada Tuhan. Mari kita selalu mau datang dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, baik suka maupun duka, kita tetap percayakan hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibu-ibu pengurus lama. Tanggung jawab beban yang ibu-ibu sudah lakukan luar biasa. Bagi ibu-ibu pengurus baru, semangat harus tetap ada. Kita bersemangat di dalam melayani Tuhan, bersemangat di dalam melayani persekutuan kaum perempuan, walaupun di dalamnya kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam ujian, kita diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan dan pergumulan, tapi kita yakin, kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti pelayanan kita itu bisa berjalan dengan baik. Demikian firman Tuhan. Terpuji Kristus Yesus.
Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 423 ayat pertama, kedua, dan ayat yang keempat. Aku dapat di hatiku. Kasih, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Malam ini kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah persekutuan kaum perempuan yang dirangkaikan dengan serah terima pengurus lama ke pengurus baru boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, karena atas kasih-Mu jugalah kami boleh melakukan semua apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami di malam ini. Kami mempersembahkan semuanya untuk Tuhan dan kami perbuat untuk Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir, Engkau sudah memperlengkapi kami dengan karya Roh Kudus-Mu, sehingga masing-masing kami bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan kepada ibu-ibu, khususnya pengurus persekutuan kaum Pelkat, yang dalam hal ini pelayanan liturgi, yaitu Ibu Noni Sibala, Kantoria Ibu Mariana Sahal, organis Cynthia Limpo, dan kami berdoa untuk tim multimedia yang sudah boleh mengambil bagian memperlengkapi jalannya ibadah persekutuan kaum perempuan saat ini. Engkau melihat kami anak-anak-Mu Bapa yang sudah berbakti malam ini.
Engkau melihat kami ya Allah. Engkau memberkati semua yang kami perbuat untuk Tuhan. Kesediaan kami melayani Tuhan, melayani ibu-ibu atau persekutuan kaum perempuan, itu karena Tuhan yang memanggil dan mengutus kami. Karena itu Tuhan, setiap apa yang kami perbuat malam ini, Tuhan yang akan memberikan kami anugerah, sukacita, dan kebahagiaan. Bapa di dalam sorga, terlebih kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, baik kami yang ada di sini pun yang ada di rumah tangga kami masing-masing. Di dalam menerima, mendengar firman kebenaran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik, yang begitu mengasihi kami. Lewat firman kebenaran Tuhan, Bapa sudah menghadirkan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa berkehendak untuk Dia menjalani penderitaan dan kesengsaraan. Penderitaannya tidak bisa dihitung. Kesengsaraannya sungguh berat. Dipikulnya sendiri. Yang seharusnya kami manusia yang penuh dengan keberdosaan ini, kamilah yang harus memikul. Kamilah yang harus bertanggung jawab atas setiap dosa dan kesalahan kami. Tapi karena Tuhan Allah mengasihi kami lewat Yesus Kristus, memberikan kami bawa pulang menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan tempatkan kami. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami. Kami menyerahkan suami-suami kami dalam sehari-hari mereka melakukan tugas tanggung jawab. Besar tugas tanggung jawab yang Kau percayakan di atas pundaknya. Kami sebagai seorang istri, kami mempunyai tanggung jawab untuk selalu memberikan semangat spirit terhadap suami-suami kami, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh penyerahan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami selaku istri, selaku ibu rumah tangga. Ada banyak tugas tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan, Engkau yang memperlengkapi kami, Engkau yang memberkati kami. Kami bisa menjadi hamba-Mu, menjadi pemimpin seorang istri di tengah-tengah keluarga, di dalam menemani suami dan juga mendidik anak-anak. Kesetiaan, ketaatan, kesabaran dalam melakukan tugas tanggung jawab
Itu yang harus kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, baik yang masih sekolah ataupun yang kuliah, ataupun yang lagi mencari lapangan pekerjaan. Tuhan Yesus tolong mereka, memberkati mereka semua, sehingga apapun yang mereka inginkan dalam situasi kondisi pandemi COVID ini, mereka boleh mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan hari ini dan di masa depan mereka masing-masing. Dalam hidup kami ini Tuhan, kami tidak terlepas dari yang namanya pergumulan dan penderitaan. Masing-masing kami berdoa, pergumulan yang dialami oleh suami-suami kami, pergumulan kami sendiri sebagai seorang istri, dan pergumulan penderitaan anak-anak kami, ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami memohon Engkau akan melepaskan setiap persoalan, penderitaan, dan pergumulan kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan kami tetap mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan untuk selalu memberikan kami kekuatan iman, sekalipun pergumulan itu belum terlepas dalam hari-hari hidup kami. Kami tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan, setiap pergumulan dan penderitaan kami. Demikian pun Tuhan, pergumulan yang dialami oleh dunia, pergumulan global, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, teristimewa kepada pemimpin-pemimpin kami yang lebih mempunyai tugas tanggung jawab yang besar untuk bagaimana mereka bisa mengatasi, memberantas pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Bapa, bahwa setiap pergumulan, penderitaan, dan kesengsaraan yang kami alami, yang dunia rasakan, lambat laun segera berlalu. Karena kami mengimani kami punya Tuhan yang tidak menginginkan dan melihat kami terus berada dalam kesusahan, berada dalam keterpurukan. Tuhan selalu mau melihat anak-anaknya berada dalam suatu hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapa di dalam sorga, di dalam doa syafaat kami ini kami berdoa Tuhan, selesai ibadah ada serah terima pengurus, dari pengurus lama ke pengurus baru. Bapa, mari Engkau Allah yang akan memberkati jalannya serah terima ini. Kami percaya Tuhan, dalam pengalihan tugas dari pengurus lama ke pengurus baru, tugas tanggung jawab mereka masing-masing Engkau sudah serahkan di atas pundak mereka. Dan bagi pengurus lama yang begitu lama melakukan tugas panggilan mereka
dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan dan takut akan Tuhan. Mereka melakukan pelayanan-pelayanan dengan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Berjalannya kepribadian mereka, pengurus lama, dalam kepelayanan mereka, mereka pasti mengalami yang namanya rintangan, tantangan, halangan, dan pencobaan. Mungkin mereka mengalami kesedihan, mungkin mereka mengalami keterpurukan dalam menghadapi pergumulan, tantangan, dan cobaan dalam melayani Tuhan. Tapi mereka percaya Bapa, bahwa setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih dan utus, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Kasih setia Tuhan selalu melingkupi mereka. Dan nyata Bapa, mereka boleh menyelesaikan tugas tanggung jawab dalam keperiodaan mereka sebagai pengurus lama. Masing-masing mereka Tuhan, Engkau melihat jeri juang, jeri lelah dalam melayani Tuhan, dalam melayani persekutuan kaum perempuan. Engkau Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, akan selalu membentengi mereka yang selalu setia taat sampai akhir masa tugas mereka. Engkau akan menyatakan kemuliaan mahkota kepada anak-anak-Mu ini yang begitu setia melakukan tugas keterpanggilan mereka. Pakailah mereka senantiasa Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk segala pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dan karuniakan buat mereka. Dan itu menjadi satu sukacita tersendiri bagi mereka dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesamanya. Bapa dalam sorga, demikian pun Tuhan, kami berdoa buat pengurus baru, di mana Tuhan sudah memberikan amanat, kepercayaan untuk melakukan tugas tanggung jawab. Sebagaimana dalam firman-Mu, Allah mengutus Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, bukan untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang, bukan untuk mendapatkan hal-hal yang baik, tetapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih, Tuhan utus, dan Tuhan pakai, pasti akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Tapi jangan Tuhan, itu membuat kami kecut, itu membuat kami kekhawatiran dan kecemasan. Karena kami percaya Allah yang memilih kami dan memanggil kami, Tuhan pasti juga akan membentengi dan menopang, menolong kami dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dalam diri kami masing-masing. Perlengkapi kami semua Bapa dengan satu kekuatan yang besar, kekuatan yang ilahi daripada Tuhan. Biarlah semangat pelayanan terus ada di dalam kehidupan mereka pribadi, keluarga, dan dimanapun Tuhan mau menginginkan untuk pakai mereka. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kami semua sebagai anggota persekutuan kaum perempuan, baik kami sebagai anggota pun kami sebagai pengurus lama ke pengurus baru. Ada banyak program-program yang akan kami buat. Kami hanya mempercayakan semua program-program itu kepada Tuhan, dan biarlah setiap program-program yang kami akan buat, baik jangka pendek maupun jangka panjang, Tuhan yang memberkati di dalamnya. Jikalau ada program yang belum kami selesaikan Bapa,
Engkau sendiri yang akan menyempurnakan semuanya itu. Terima kasih Bapa. Saat ini pun kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang berada di atas muka bumi ini. Teristimewa kami mau berdoa buat gereja Protestan Indonesia bagian Barat, lebih khusus gereja kami, Gereja Bahtera Kasih, dalam bersaksi dan melayani Tuhan, dalam kepenatan layanan mereka, dalam kebersamaan mereka. Tuhan pakai kami semua. Teristimewa kami mau berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Roberto Wage sebagai Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Dina Lambe, Lembah Paimbonan. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan dan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk vikaris yang Tuhan sudah tempatkan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Engkau memberkati dalam tugas tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan yang Tuhan persiapkan baginya. Tuhan juga memberkati buat semua pengurus harian majelis jemaat dalam tugas pelayanan mereka masing-masing. Memberkati semua majelis dari sektor 1 sampai 12. Memberkati karyawan, kostor, security, tante di dapur, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Bahtera Kasih ini. Engkau memberkati kami semua Bapa. Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjalani setiap keterpanggilan itu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pula buat orang-orang tua kami yang lanjut usia, dalam gumul dan sakit mereka. Bapa, Engkau tetap memperhatikan mereka. Engkau tetap lawat mereka, hadir di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, sakit dan gumul mereka. Ya Allah, Engkau tetap menyatakan sukacita, damai sejahtera dalam hari-hari hidup tua mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan. Dalam 1 pekan ini Tuhan menambahkan 1 tahun usia bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan. Bapa, syukur dan sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kami ini menjadi syukur dan sukacita kami sebagai satu persekutuan jemaat Bahtera Kasih. Dan ucapan syukur dan terima kasih bukan hanya saat-saat mereka mengalami kebaikan dan kasih setia Tuhan, tetapi itu terus berkelangsungan dalam sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak lupa pula kami berdoa buat satuan tugas COVID yang selalu melayani kami, yang selalu memperhatikan kami untuk kebaikan dan kesehatan kami. Pekerjaan mereka luar biasa Bapa. Engkau pakai mereka senantiasa sebagai alat-Mu, sehingga dalam kehidupan mereka pribadi maupun keluarga, berkat Tuhan tetap nyata dan mereka alami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang selalu mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Pengucapan syukur. Saatnya kita memberi persembahan syukur hati kita kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu disilakan duduk kembali. Ibu-ibu mari berdiri. Pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 427 kusuka menuturkan. Bertambah
suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti ku nyanyikan di sorga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Silakan bersaat teduh. Atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih, dan kepada Ibu Pendeta Helmi Supit yang telah memimpin ibadah kita, kepada Kantoria Ibu Mariana Sahal, Organis Nona Cynthia Limpo, pengurus Pelkat PKP Jemaat Bahtera Kasih yang telah hadir, kepada tim multimedia, dan kepada pelayan liturgis, kiranya Tuhan yang Yesus selalu menyertai kita. Terima kasih dan selamat malam. Ibu-ibu, acara kita selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PKP Jemaat Bahtera Kasih periode 2020. Shalom, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan bahwa kita masih boleh ada sampai pada hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kesempatan malam hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa ungkapan terima kasih atas segala dukungan yang sudah kami peroleh selama menjalani masa kepengurusan selama tahun 2018 sampai 2020. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan patut kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang oleh karena kasih karunia dan anugerah-Nya, sehingga kami dimampukan untuk menjalani tanggung jawab, panggilan dan pengutusan sebagai pengurus
Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode 2018-2020. Pada kesempatan ini, perkenankan saya mewakili segenap pengurus menyampaikan terima kasih kepada pelaksana harian Majelis Jemaat Bahtera Kasih Makassar, khususnya periode 2018 sampai 2020, yang telah mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Atas segala dukungan yang sudah diberikan, kiranya Allah sumber hidup senantiasa memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mengingat banyaknya tantangan dan ujian yang harus dihadapi dalam mengemban tugas pelayanan ini, rasanya tidak mungkin mewujudkan program kerja yang sudah ditetapkan. Namun berkat anugerah, pertolongan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga segenap pengurus boleh bersama-sama bahu-membahu melaksanakan dan mewujudkan program kerja Pelkat PKP tahun anggaran 2018-2020. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pelkat PKB, GP, PT, PA, dan seluruh jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar atas segala dukungan yang sudah diberikan untuk menopang kegiatan dan program-program Pelkat PKP periode 2018-2020. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus yang telah bersungguh-sungguh mengabdikan diri, memberi waktu, pikiran, dan tenaga, bekerja sama serta saling menguatkan dan saling melengkapi, sehingga kepengurusan ini boleh berjalan dengan baik. Bagi rekan-rekan yang masih terpilih sebagai pengurus, letakkanlah semangat dan motivasi melayani di dalam Tuhan, maka pahit manisnya berpelayanan akan dituai menjadi berkat dan sukacita yang besar karena pertolongan Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang telah kami lakukan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan yang pernah ada. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih bagi seluruh pengurus Pelkat PKP periode 2018-2020 atas kebersamaannya dalam menjalani pelayanan ini. Bagi pengurus terpilih, selamat berkarya. Tuhan yang memanggil dan mengutus, Tuhan jugalah yang akan memperlengkapi dan memampukan ibu-ibu sekalian untuk melakukan pekerjaannya. Di dalam tuntunan kuasa dan kasih-Nya, jadilah perempuan-perempuan yang mandiri, berani, namun tetap bersahaja. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Makassar, 17 November 2020, tertanda Yeni Somokil Patasi, Ketua Pelkat PKP GPIB Bahtera Kasih Makassar, periode 2018-2020, Lani Parinusa Ruslan, Sekretaris Pelkat PKP GPIB Bahtera Kasih Makassar, periode 2018-2020. Pada kesempatan ini juga, saya mewakili pengurus periode sebelumnya, menyampaikan terima kasih kepada segenap kantoria, organis yang selama satu periode ini sudah turut mendukung pelayanan Pelkat PKP, juga kepada tim multimedia yang selama beberapa bulan dalam masa pandemi COVID-19 ini sudah turut menopang kegiatan pelayanan Pelkat PKP. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan kita bersama.
Terima kasih kepada Ibu Yeni Smokil sebagai Ketua pada pengurus 2018-2020. Selanjutnya serah terima pengurus lama periode 2018-2020 kepada pengurus Pelkat PKP periode 2020-2022. Kepada Ibu Ketua, Ibu Hasmita, disilahkan. Ada Ibu Yeni Smokil. Kami persilakan maju ke depan. Serah terima disaksikan oleh PHMJ Ketua 3. Kami mengundang saksi Ibu Else dan Ibu Pitoy supaya ke depan. Setelah penandatanganan, dilanjutkan dengan penyerahan
fisik berupa saldo kas dan barang-barang bukti fisik seperti absen dan sebagainya, buku laporan dan sebagainya. Yang diserahkan oleh Ibu Ketua dan Ibu Sekretaris di periode 2018-2020. Ya, foto bersama. Foto pengurus. Ya. Kami atas nama pengurus periode yang lalu 2018-2020 mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat melayani kepada pengurus Pelkat PKP periode 2020-2022. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Selamat malam.